Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di tahun ajaran tahun ini dibatalkan. Keputusan ini diambil Mendikbudristek Nadiem Makarim setelah dipanggil Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Istana Merdeka. Sejumlah isu dibahas, termasuk uang kuliah tunggal yang ramai diperbincangkan karena dinilai terlalu tinggi. Dari hasil pertemuan, disepakati untuk tahun ajaran 2024-2025 di seluruh perguruan tinggi negeri, kenaikan UKT dibatalkan. Bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan. Selain itu, sejumlah masalah yang dihadapi mahasiswa juga dibahas untuk mencari solusi yang tidak merugikan. Pendekatan pada mahasiswa akan terus dilakukan untuk meramu pendidikan tinggi yang lebih terjangkau. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa protes karena uang kuliah tunggal yang dinilai terlalu mahal. Hal ini juga menuai protes warga yang mengeluh akan semakin sulit menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sejumlah universitas negeri menerapkan UKT berbeda-beda, tergantung program yang diambil serta jurusan yang dipilih. Tim Liputan BTV. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih jauh lagi, kita sudah terhubung dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Selamat sore, Pak Ubaid. Selamat sore, selamat sore. Baik, setelah menjadi polemik berkepanjangan mengenai lonjakan UKT yang sangat drastis dan hari ini dibatalkan. Menurut Anda, apakah keputusan ini merupakan keputusan yang efektif atau justru hanya solusi sementara? Ini hanya sementara, jadi sebenarnya bukan dibatalkan. Yang benar itu adalah ditunda ya. Oke. Kenapa ditunda? Karena pada kesempatan yang sama juga Presiden memberikan keterangan bahwa UKT ini kemungkinan akan naik di 2025 gitu. Nah, ketika yang katanya Mendikbudristek ini pembatalan gitu kan, tetapi tidak ada pencabutan Permendikbud nomor 2 2024, kemudian tidak ada juga evaluasi kebijakan PTNBH, maka sebenarnya tidak terjadi pembatalan. Hanya kenaikan ini ditunda gitu. Jadi saya bisa pastikan 2025 akan kembali naik. Baik, berarti menurut Anda ini tidak efektif ya, tidak menyelesaikan akar permasalahan. Lantas apa yang harus dilakukan? Mengingat hal ini jika hanya ditunda berarti persoalannya hanya berpindah waktu saja ke tahun depan. Iya, karena hanya ditunda. Jelas kan? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat UKT ini mahal gitu kan. Jadi sumber masalahnya sebenarnya adalah Permendikbud 2 2024 dan payung hukum yang lebih besar adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang memayungi perubahan status PTN menjadi PTNBH gitu. Selama kebijakan PTNBH ini terus digencarkan gitu kan, maka UKT mahal itu memang tidak bisa dihindarkan. Kenapa UKT mahal tidak bisa dihindarkan? Karena memang di kebijakan PTNBH ini tanggung jawab utama soal pembiayaan yang mulanya ketika statusnya PTN itu ditanggung oleh pemerintah, begitu berubah menjadi PTNBH, tanggung jawab pembiayaan kampus ini dialihkan ke masyarakat melalui skema UKT gitu kan. Ya tentu ketika tanggung besaran biaya yang ada di kampus, kebutuhan kampus itu dibebankan kepada mahasiswa dan masyarakat, ya mau nggak mau itu sudah pasti UKT menjadi mahal. Jadi sumber masalahnya sebenarnya kebijakan PTNBH itu. Ketika kebijakan ini tidak dievaluasi ya kan, PTNBH tidak dikembalikan menjadi PTN statusnya, maka UKT mahal itu sebuah keniscayaan. Baik,
kemudian jika kita akan bedah lebih lanjut terkait dengan kenaikan UKT ini, kita tahu bersama bahwa untuk tahun 2024 di APBN sendiri dianggarkan bahwa untuk Kementerian Pendidikan ini anggarannya mencapai 665 triliun. Ini bukan angka yang kecil sebenarnya, tapi masih ada pos yang lebih besar di kementerian lain. Tetapi apakah Anda melihat dengan anggaran yang sebesar itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk tidak menaikkan UKT yang ada di perguruan tinggi negeri? Atau seperti apa sebenarnya? Anggaran 660 triliun dari anggaran pendidikan itu sangat besar sekali jumlahnya ya. Ketika pemerintah memprioritaskan pendidikan tinggi, kemudian ada kebijakan untuk meringankan UKT, tentu angka 665 triliun itu sangat mampu meringankan beban mahasiswa. Bisa digunakan untuk meringankan UKT yang sangat mahal itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan? Nah, memang sayangnya kebijakan pemerintah tidak ke arah situ gitu ya. Tidak fokus pada pembiayaan pendidikan tinggi, tetapi justru merubah PTN yang dulunya menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian diubah menjadi PTNBH yang mekanisme pembiayaannya tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga tidak merasa berkewajiban untuk membantu PTNBH. Akibatnya sebesar apapun anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah itu tidak untuk pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya di PTNBH. Itulah sebabnya meskipun kita mengelola anggaran pendidikan yang sangat besar, tetapi tidak ada dampak untuk pembiayaan UKT, sehingga UKT itu sangat tidak berkeadilan dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Baik, terakhir mungkin Pak Ubaid, jadi menurut Anda sendiri, menurut JPPI, apakah peralihan status dari PTN ke PTNBH ini sebenarnya merupakan hal yang baik atau justru harus dikaji terus-menerus? Karena kan kita tahu bersama sampai dengan detik ini sudah banyak kampus-kampus besar yang menjadi PTNBH. Bahkan sebelum kasus UKT ini menjadi perhatian publik, tetapi kan karena bertambah jumlah PTNBH terus-menerus akhirnya semakin besar terkait dengan polemik UKT naik. Apakah memang PTN ini sebaiknya semuanya PTN saja atau tetap ada PTNBH tapi ada catatannya? Yang jelas kebijakan PTNBH ini bukan setahun atau 2 tahun ya. Ini kebijakan sudah lama, sejak tahun 2012 dengan payung hukum Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi gitu. Sehingga ketika implementasi dari Undang-Undang 12 tahun 2012 yang wujudnya itu PTNBH sangat memberatkan masyarakat, kemudian terjadi komersialisasi pendidikan tinggi, dan juga lahan kampus dijadikan sebagai lahan bisnis, maka sebenarnya sudah jelas ketika PTNBH itu terjadi pengalihan tanggung jawab yang mulanya pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, lalu dibebankan kepada masyarakat semata, maka ini jelas keberadaan PTNBH yang dipayungi oleh Undang-Undang 12 tahun 2012 itu jelas inkonstitusional. Karena menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan juga jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk bisa akses pada pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Nah, ketika amanah itu dialihkan kepada masyarakat, ya itu jelas inkonstitusional gitu kan. Dulu terjadi perdebatan soal apakah benar PTNBH itu pemerintah tidak lagi bertanggung jawab. Nah, setelah sekian lama kita uji dan hari ini sudah ada banyak bukti yang menyatakan bahwa keberadaan PTNBH ini tidak kemudian memperluas akses, tetapi justru mempersempit akses. Hanya masyarakat tertentu saja yang bisa akses ke pendidikan tinggi, maka ini jelas perguruan tinggi negeri ini harus dikembalikan kepada negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan statusnya adalah PTN, tidak perlu PTNBH. Baik, berarti kita harapkan ada solusi yang lebih konkret, lebih solutif terkait dengan persoalan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri agar setiap masyarakat, setiap anak di Indonesia dapat mengenyam pendidikan hingga bangku sarjana. Terima kasih Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.